Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syairis salihin fid dharaini amin. Wa qawluhu wal malaku alladhi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wal malaku adapun malaikat sifatnya alladzi la abin wa la ummin, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. La akla wa la syurba wa la nauma, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Maknanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani. Setiap daripada mukallaf yang akil baligh untuk meyakini, mengimani bahwasanya Allah punya awanun, punya pembantu-pembantu yang namanya malaikat. Sampai dikatakan kullun amana billahi wa malaikatihi, setiap beriman kepada Allah juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat ini tidak bisa disifati dengan sifat manusia. Mereka dilahirkan tidak dengan melalui perantara ayah ataupun ibu, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak tidur, tidak bisa disifati laki-laki atau perempuan. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka, orang-orang kafir itu, mensifati malaikat itu sebagai hamba-hambanya Allah yang perempuan. Mereka mengatakan, ya malaikat itu perempuan, katanya orang Yahudi, orang Nasrani. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, asyahidu khalqahum, apakah kau hadir ketika penciptaan malaikat? Ini namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak mungkin butuh jawaban. Pada orang yang tanya, mbak namun ngakan, mbak namun makan, mak kenyang. Ya tak saya jawab, karena kenyang. Sama dengan malaikat-malaikat Allah, ketika ditanya oleh orang-orang kafir, apa itu begini malaikat? Tanya kepada Allah, asyahidu khalqahum, apa kalian melihat, hadir, menyaksikan ketika kami menciptakan malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, sehingga ya tulis apa yang kalian ucapkan dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ini daripada sifat-sifat malaikat. Nah, sekarang bisa ditulis. Apa sih malaikat itu? Malaikat itu ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwah, qadiratun ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Definisi malaikat itu adalah ajsamun, badan mereka nuraniyatun, terbuat dari nur cahaya. Latifatun bil arwah, lebih halus daripada ruh. Qadiratun ala tasyakkul bi ashkalin mukhtalifah, mampu untuk berubah wujud dengan bermacam-macam wujud. Maknanya wujud itu tidak berarti perempuan. Ya, bermacam-macam wujud. Yang jelas, malaikat itu adalah terbuat daripada cahaya, yang model cahayanya itu latifatun bil arwah, lebih tipis, halus daripada ruh, bisa berubah wujud dengan wujud yang berbeda-beda. Dan malaikat itu kadang bisa berubah menjadi seorang manusia, seorang laki-laki. Dan malaikat itu lahum ajnihatun, punya sayap. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada yang lebih daripada itu. Sebagaimana Allah katakan, Alhamdulillah di surat Fatir itu, Alhamdulillahi fadhilis samawati wal ard, ja'inil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'.
Allah itu pencipta langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu sebagai utusan punya sayap 3, 3, 2, 2, dan 4, 4. Pernah sekali waktu di malam Isra wal Mi'raj Nabi pernah melihat Jibril itu punya 600 sayap. Yang sayapnya tadi itu satu sayap saja bisa menutupi langit dan bumi. Dan yang namanya malaikat itu, ketuanya, kepalanya, itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang dikenal dengan Ruhul Amin. Nazala bihir Ruhul Amin bil bushra min Rabbil Alamin. Turun kepada Nabi ruh yang amanah. Mananya ruh yang amanah itu siapa? Jibril. Allah mensifati ruh itu adalah malaikat Jibril. Sampai dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu bi amri rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan turun pada malam Lailatul Qadar siapa? Ar-Ruh. Ar-Ruh itu Jibril. Jibril turun. Ya. Malaikat itu tidak tahu la ya'rifu adaduhum illallah, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Adapun yang 10 itu malaikat-malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita hafal namanya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, malaikat Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada beberapa malaikat yang memiliki tugas yang tidak disebutkan dari 10 itu. Contoh, ada namanya malaikat katabah. Malaikat katabah. Ada namanya malaikat hafadhah. Malaikat yang menulis, mencatat orang-orang yang hadir ke pengajian. Ada yang dinamakan malaikatun sayyarah. Malaikat sayyarah. Ada yang mengatakan malaikat hafadhah itu malaikat yang menjaga anak kecil, anak labu, minta sakit, anak labu bisa beres. Ada malaikatnya di situ. Ada juga hamalatul arsh, malaikat yang memegang arsy Allah. Berapa orang? Berapa malaikat? Wa yahmilu arsya rabbika yauma idin tsamaniyah. Dan yang membawa arsy-nya Tuhanmu adalah 8 malaikat. Ada namanya juga malaikat musabbihun, malaikat mustaghfirun, ahli tasbih, ahli istighfar, malaikat as-sajidun yang hanya sujud saja, malaikat yang hanya ruku saja, malaikat yang silih berganti. Yata'aqubuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatu bin nahar, silih berganti malaikat siang ke pagi, pagi ke siang. Ya. Nah, sampai ada karangan Imam As-Suyuti punya kitab namanya Al-Habaik, benih habaib ya, kaf, Al-Habaik fi bayanil malaik. Cema-cema malaikat di situ, malaikat yang diutus dengan huruf Al-Quran, malaikat yang diutus oleh Allah untuk menulis pahala orang yang bersalawat kepada Nabi, macam-macam malaikat. Dan macam-macamnya tidak ada yang tahu. Semuanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tafsilu ashr minhum Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Izrailu, Munkarun wa Nakirun wa Raqibun wa kadza, Atidun, Malikun wa Ridwanuh tada. Kemudian, tafsilu ashrin. Tafsil itu perincian. Yang 10 yang wajib kita imani, minhumu, di antara mereka adalah Jibrilu, malaikat Jibril yang pertama, yang dikenal dengan malaikatul wahyu, malaikat wahyu. Lah Jibril ini punya bahasa, di antaranya bukan Jibril tapi namus. Namus itu Jibril, yang mana Jibril. Makanya ketika Rasulullah SAW
menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini mendengar dari Nabi kalau Nabi didatangi makhluk halus. Bingung apakah ini malaikat, apakah ini jin. Maka datang Siti Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal ini orang yang menganut kitab sebelum Al-Quran. Ketika diceritakan bagaimana sifatnya, sifatnya tinggi besar. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Karena saya Waraqah bin Naufal, oh kabarlah ke Muhammad Khadijah. Jangan sumpah, jangan sedih, jangan takut. Sebab itu nyamana namus yang datang kepada Muhammad seperti yang datang kepada Musa dan Isa. Siapa namus? Ya Jibril itu, cuma dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini ada anona, ada kamusa, apa boleh mama Wufron itu ada, itu harat tapi tidak ada. Berdereng sumenep awal nyamana Mas siapa saya kalau pahanya mana akrabun saya lambo itu. Orang atau lemah alim teman tak alim mongguan. Dia minta ke saya mau mengamalkan hal apa namanya? Mau mengamalkan wiritan Ibrani. Karena saya wiritan banyak mas zaman ini. Enggak ini saya kalau Habib punya kamusnya Ibrani saya mau ngamalkan. Ya Allah tak tumatian ya. Seminggu setelah itu gila orang ini. Ongguan. Saya lambak main bal-balan itu gila. Insya Allah. Terus kembali kepada kitab. Siapa namanya Jibril? Dalam bahasa Ibrani namanya Namus. Dan Jibril disebutkan dalam Al-Quran. Kul man kana aduwan li Jibrila. Kata-kata wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril. Fa innahu munazzalahu ala qalbika biidnillah. Sebab Jibril itu yang Allah turunkan ke dalam hatimu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan Jibril itu adalah orang yang Jibril itu adalah malaikat yang paling dekat dengan Nabi. Sampai dikatakan aina khalili Jibril, matang kekasihku Jibril. Dari akrab pada Rasulullah. Sampai dalam riwayat ketika Rasulullah dicabut nyawa beliau, dalam riwayat yang lain ini ya, di pangkuan Siti Khadijah, Rasulullah itu sempat ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu Jibril sempat berpaling, sempat atole gitu, enggak. Tapi riwayat yang sahih, Jibril tidak ada di situ, Jibril ada di atas, siap-siap mengimami sholatnya Nabi, sholat jenazahnya Nabi. Tapi riwayat yang lain, saya ingin dari Ustaz Muhsin itu, Jibril sempat bertoleh, noleh berpaling. Tanya akibat Rasulullah, apa Jibril? Apalah tanda kangko? Dia. Tabuna Jibril punten kancing Nabi, saya tidak kuat melihat kekasih saya dalam keadaan kesakitan. Jadi atau oleh Jibril itu karena tak mangke ke kancing Nabi, Nabi seakan-akan sakit dengan sakutul maut tadi itu. Kemudian itu Jibril alaihissalam. Jibril ini sering berubah wujud dengan wajah namanya Dihyah Al-Kalabi. Dihyah ini orang yang paling ganteng zaman Quraisy. Ya, di antara para sahabat terkenal dengan nama Dihyah Al-Kalabi, penggantengnya para sahabat. Ya, mau dengan hiburan Kanjeng Nabi jauh. Nabi paling ganteng. Lah, Dihyah Al-Kalabi ini Jibril sering berubah wujud menggunakan wajahnya Dihyah Al-Kalabi. Nah, kenapa? Karena
Dihya Al-Karabi sahabat yang paling ganteng, paling tampan di zaman Nabi. Kemudian yang kedua adalah Mikail. Mikail itu muwakkalun bil amthar wal bihar wal anhar wal arzak. Malaikat yang mewakili hujan, kemudian lautan, sungai, dan rezeki. Jadi Mikail tidak ada banyak keterangan, hanya muwakkalun bil arzak, yang mewakil yang diberi wakil oleh Allah tugas untuk rezeki, hujan, lautan, dan sungai. Yang selanjutnya adalah Israfil, muwakkalun bin nafhi fi sur. Diperintah oleh Allah untuk meniup trompet sangkakala. Berapa kali tiupan? 2 kali tiupan. Tiupan pertama itu bisa mematikan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia, kemudian jin, semuanya meninggal, mati. Kemudian yang tiupan kedua itu membangkitkan ruh dari jasadnya. Hanya 2 kali saja. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiupkan trompet sangkakala, maka akan meninggal semuanya di langit dan di bumi kecuali yang diizinkan oleh Allah hidup. Jadi tak mati kapi. Ya, tak mati kapi. Ada yang Allah kehendaki hidup. Siapa? Ya tak tahu. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, ini pada keterangan bagus di sini. Kemudian ditiupkan trompet yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka keadaannya syukur dari kufur qiyamun, berdiri pas melak. Tibermah qiyamun yanzurun, jaga pas melak. Nah, nasi ulama di sini, bayangkan kalau orang meninggal dimakamkan di tempat yang baik, dikuburkan di pekuburan yang baik, maka pertama kali dibangkitkan itu akan melihat, maka pertama kali yang dibangkitkan dia akan melihat ruhnya orang-orang soleh. Ya kan, jaga melak siapa bos? Orang-orang soleh. Contohnya mate kuburaki jeruk porot dibangkitkan pagi hari kiamat. Pertama kali kiamun jaga yang turun pas melak. Siapa bos? Orang-orang soleh, bada Habib Muhsin, Syekhona, bada Habib Ali Bulfegi, bada Ustadz Mustafa Baharun, bada Ustadz Badar, bada Al Habib Syekh, Habib Bulfegi, Habib Husin Ba'bud. Masya Allah, orang-orang kubar di zaman beliau. Selanjutnya, Israel. Malaikat Israel muwakkalun biqabdil arwah. Malaikat yang tugasnya untuk menarik nyawa. Walahu a'wanun, punya tentara. Jadi ibaratnya tidak beliau sendiri. Ya, tidak beliau sendiri. Dan namanya malaikat maut tadi itu, kalaupun memiliki sifat padana, contohnya penangiding kan, ada riwayat katanya malaikat Nabi Allah Musa pernah nempeleng malaikat Israel pencabut nyawa. Bagaimana? Ya kita sifati ketegasan Nabi Musa boi. Dia sifati selain. Benih pas, itu Nabi Musa yang lebih banyak daripada malaikat maut ya. Doh, saya nyebut Nabi Musa siapa? Tak malaikat maut. Ya, jadi tidak bisa disifati seperti itu. Padahal kalamnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika ditanya, Sohibul Rotib, ketika ditanya, beda ya orang siapa dana Syekh Abdul Qadir Jailani di zaman ini. Kata beliau, saya persis semoso Abdul Qadir Jailani. Pas kita ngocak itu lebih tinggi Habib Umar ya, tidak bisa. Tidak bisa, itu hanya fadilah saja.
Padana hadis barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah bergoncang arsy. Siapa pikir arsy, tapi pikir kemuliaan ucapan la ilaha illallah. Mungkin pikir arsy. Bagi arsy pangeran dia tak tahu mana ambu goncang malolo. Bocah satunya kan pakun pada saat dikir la ilaha illallah. Bodoh pangeran bas. Lari bisa murtad dikian. Ya. Makanya watarkul idroku tak notot kita ke urusan akidah ini itu dah notot cek paksa aki ya saya angcenyo on arsya Allah Ta'ala bodoh beluk malaikat beremamon beluk kan tak apas nggak sabolo tambah dua itu badana kursi kan pendenan tak gening laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir tidak ada yang mirip dengan Allah. Kemudian ada namanya mungkar wa nakir, dua malaikat ya. Kata Nabi, malaikat mungkar nakir adalah idza kubiral mayyitu, apabila dimakamkan mayit, atahu malakani aswadani arzaqani. Yuqalu li ahadihima al munkar wal akhar an nakir. Mula orang mati maka akan datang dua malaikat yang sama-sama hitam, sama-sama mata malaikat itu biru. Satu namanya mungkar, satu namanya nakir. Ada yang mengatakan mungkar itu yang memberikan kabar gembira, nakir yang memberikan azab. Ada yang mengatakan bukan, malaikat keduaan. Cuman nyamana benih mungkar nakir, nyamana pada situng mungkar nakir, tungana mungkar nakir pada. Karena tugasnya sama. Ya. Kemudian selanjutnya adalah rokibun wa atid. Malaikat rokib atid. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mencatat semua perbuatan umat manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lah, coba lihat ayatnya ini. Ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada ucapan sesuatu apapun kecuali tercatat daripada mungkar, daripada raqib dan atid. Ma ini kalimat ma yalfidhu. Ma ini itu bermakna umum. Maksudnya apapun yang keluar dari lisan kita yang baik ataupun yang buruk, yang bagus ataupun yang tidak bagus, meskipun rintihan, keluhan, seruan, nyanyian itu tulis pakai, ditulis semuanya, nanti ditimbang, ya, ditimbang. Misalkan, ada orang yang nyanyi, ada orang yang asero, sampai dikatakan hatal anina fil marot kama nukil. Seperti rintihan membadari tatandung, ya Allah sakitna, ya Allah itu ya Allah itu tulis. Betapa ngem-ngem, ya. Tulis itu macam-macam, ya. Makanya kalau sampai ada ucapan idza kanal kalamu min fiddah fasukutu min dhahab. Kalau ucapan itu bernilai uang, maka dia bernilai emas. Karena akan ditimbang condong kemana ini ucapan ini, condong sama yang baik apa yang buruk dia timbang. Lo timbangan pangeran satu zar saja, satu biji zarro itu berpengaruh. Makanya beda sahabatnya mana Uwaimir. Sahabat Uwaimir ini pernah hitung saat nimbang roti na kelung. Sama-sama 10 gram. Ya timbang ben Uwaimir sahabat ini. Mereka itu pas ngalaki bijen. Tahu bijen ya? Wijen. Sabe roti situng. Takuli. Kan aja memang bijen situng. Dan si Uwaimir, aduh, Masya Allah ya, satu biji wijen ditambahi kepada satu lempengan timbangan tidak berpengaruh apapun.
Beda kelak di hari kiamat, satu wijen kebaikan akan berdampak baik kepada pelakunya. Lah wijen ini bahasa Arab dzar. Dzar sebiji atom dzar. Maka Uwaimir itu dikenal dengan julukan Abu Dzar. Membeda riwayat-riwayat hadis berkata Abu Dzar Al-Ghifari. Nyaman namanya Abu Dzar? Siapa? Uwaimir. Terus malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Malaikat penjaga pintu neraka. Nah, pintu neraka ini bukan cuma jahanam yang dijaga, tapi jahanam, ladha, hutamah, sa'ir, sakor, jahim, hawiyah. Beda petok. Jahanam, ladha, hutamah, sa'ir, sakor, jahim. Ya. Sampai dikatakan masalakakum fi sakor dalam Al-Qur'an kan? Apa nami masuk neraka sakor, jong? Qalu lam naku minal musallin. Iya bang, kau tak apa jeng lambak. Wala nut'imu wala nut'imul miskin. Wala nut'imul miskin, dan saya tidak berzakat kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini setup. Ma bisa masuk neraka sakor banjong. Engki bah. Nakhudu ma'al khaidin, saya membahas bareng saya tak parlo dan memperdalam pembahasan tersebut. Padahal urusan-urusan filsafat, urusan ketuhanan, noro abahas kia. Pembahasan saya tak parlo, saya sampai mendiskreditkan Islam. Masuk ke sakor dekian itu. Lah, malaikat Malik ini punya tentara namanya malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat yang namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini malaikat yang katanya yang ngotep, melempar orang-orang yang mau keluar dari neraka. Ngotep sampai gugur boleh. Berapa jumlahnya Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah jumlahnya 19. 19 jumlahnya. Terus gitu ya? Ya. Berapa jumlahnya? 19 malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik ini ya tugasnya tidak pernah senyum. Katanya pernah ketika Nabi Isra'il Mi'raj. Jadi tak bisa sogok. Tak bisa sogok di kipas. Intinya kan banyak jamaah-jamaah dalam kenal ya. Mana? Udah, tak bisa. Tak bisa. Bahkan nanti neraka itu kan jumlahnya 7 kan ya. Itu akan berkurang nanti menjadi 6. Mula umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari jahanam, maka neraka jahanam itu epatada ben Allah, poker. Dihancurkan. Untuk apa? Cak nasi ulama. Hikmahnya agar orang yang mantan neraka jahanam ketika masuk ke surga tak ngak pole seksana enalekana jahanam. Karena apa bolana? Karena alal araiki yang turun, orang yang mula masuk surga dipermadani, di dipan mereka bisa melihat ke neraka. Pak Kalebun, Hakim, bisa nangali itu. Lalu bagaimana orang yang mantan neraka jahanam pas tuju surga ngabeseki tempat talam jahanam. Akhirnya sedih boleh, sedangkan surga tak boleh sedih, tak boleh susah. Ayo orang saya toman penjara, orang yang pernah di penjara. Tiba-tiba dilewatkan penjara, jangankan sampai kamarnya. Kan penjara Pamekasan kelas 2. Boleh pernah nengi dia, umpon jauh lebar dia, umpon. Entar gak masuk. Jauh lebar dia, umpon. Bayangkan, itu masih penjara dunia. Terselamat tergepi ya.
Pas beremam mendeki akhirat pu. Pangeran ini makanya nyeksa. Wahum la apa? Idza akhadahu lam yuflit. Ya, dalam sifat seksa neraka itu mon la kadung seksa tak yocol. Derma. Muncak na orang saya enggak mana mana kening kan. Mana kening popo sogo ada. Ketika mau kening ben Allah dengan siksa neraka tak yocol, pakun terus siksa. Sampai bila ada bila na. Ada Malik yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu malaikat yang menjaga surga. Yang dikatakan surga itu pada petok kia Firdaus, yang mana Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Jannatul Aden, Darussalam, Darul Jalal. Ya. Jadi pada petok. Bada saya mengatakan tidak. Swarga itu beni petok dua. Lah dari dua ruah tetapi petok. Dia. Mana dalilnya? Ya dalam Al-Qur'an kia. Waliman khafa rabbihi jannatan. Orang yang takut ke Allah oleh masuk dak kedua labeng dak kedua swarga. Ya macam-macam lah karena ini memang bukan ranah kita membahas, kita hanya bisa mengimani saja. Ya. Maka itulah beberapa malaikat-malaikat yang diperintah oleh Allah dan wajib kita imani. Jadi ada 3 bait. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum tafsilu ashrin. Rincian 10 malaikat itu minhum Jibrilu wa Mikailu Izrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kada Atidun malikun wa ridwanuh tada. Selesai. Ada pertanyaan? Afwan yang ramai sini pada Hadrabah Saud dan Binian. Tak nemu kenangan saya. Ke sana ramai, pindah ke sana ramai kia. Ada pertanyaan? Ada yang mengatakan sorga yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Al-Firdaus itu sorga yang paling tinggi. Bahkan ada yang mengatakan sorga di mana di situ Nabi Muhammad. Karena Habib Ali Habsyi fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Engkau tak kerong ke surga, saya tidak kangen dengan surga. Tapi gara-gara di situ ada Nabi, pas saya senang ke surga. Apalah arti kalau di surga tidak ada Nabi? Surga itu kan cuma mainan. Makan, enak, kumpul dengan bidadari, punya istana, permata diinjak, kain sutra, minum dari telaga, minum dari sungai, ya, khalidina fiha, jannatin fiha, tajri min tahtiha al-anhar. Sungai yang mengalir di bawahnya. Kan cuma mainan. Si inti di situ adalah ada Nabi Muhammad. Untuk ada Nabi Muhammad endaklah. Sampai pada sahabat namanya Thauban. Thauban ini sahabat yang cinta ke Kanjeng Nabi. Situng saat Thauban ini apangki sowan kepada Nabi dalam keadaan pucat, mukanya tuh pucat. Tabuna Nabi mabi kaya Thauban, apa mi pucat Thauban? Tabuna Thauban mabi wajaun wala alamun, punten Nabi tak sakit Kanjeng Nabi. Saya tidak sakit Nabi. Terus kenapa kok bisa pucat? Kata Thauban, iya Nabi, saya tadi malam tuh tak bisa tidur. Saya berpikir wahai Nabi, kalau nanti di hari kiamat, pas saya masuk ke dalam neraka, ya mungkin karena takdirnya saya sudah. Tapi mau misalkan saya masuk surga Nabi, ini yang menjadi pikiran saya. Kalau saya masuk surga, yang jelas surganya saya dengan surganya Nabi beda. Pas saya masuk surga tanpa Nabi, sinalah. Tak mau saya Nabi, maka saya mikir bermas. Padahal sekarang beda golongan ekonomi, beda VIP. Pas Nabi VIP, saya ekonomi. Nah pas turun ayat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal kepada hari akhir, maka faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka dia kelak akan bersama dengan para malaikat, dengan para rasul, dengan para nabi, syuhada dan orang-orang soleh. Jadi pabolong baki. Tapi mau kita mikir ya, kita pabolong abang nabi. Ya, coba busuki ulama banyak. Dan sudah berapa kurun sekarang? 1400, 100 tahun berapa manusia secintakan Nabi? Berapa manusia yang berbuat baik sama Nabi? Seakan-akan mun 1400 tahun itu banyak yang bagus, pas masuk surga kabi, curah tak cukup surga kabi kita orang ini. Ya, curah tak masuk bola-bola lah ya. Ya, perasaan seperti itu boleh pada tauban. Cuman kita harus punya pikiran husnudzon sama Allah. Surga tak kira beda-beda karena seandi surga Allah Ta'ala tanpa batas. Dan apapun yang dikerjakan oleh orang dulu, ada juga yang sebanding dengan orang sekarang. Ya, contohnya kan terkenal mulai Lombok itu Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu setiap hari sedekahnya 1000 kurus, 1000 potong roti, padahal 1000 piring nasi setiap hari. Belum tamu, belum sedekah yang tersembunyi, belum ini, belum itu. Kita curah tak kuat. Tapi kalau kita lihat sekarang, nanti tahu ada satu namanya Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar sudah meninggal. Orang Bogor, Parung. Itu azwat Moso Aminah Harimah saya. Tahu? Setiap hari beri makan kanak-kanak pondok keibuan itu sekitar 3 ton. Benar ya? Bezagi. Sebenarnya belum tamu, belum sedekahnya, belum yang tersembunyi. Jauh tak jauh ke Parung. Habib Hasan Baharun Dalwah abri yukul benare ka santri berempah ibu. Jadi yang dilakukan Syekh Bakar bin Salim dulu dengan yang sekarang pola lebih sekarang pola. Jadi jangan kecil hati, pola amal-amal kita ini bisa menyamailah atau bisa menyamailah dengan amalnya orang-orang dulu meskipun tidak mungkin sama. Karena mereka lebih mulia daripada zamannya, daripada zaman kita sekarang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, Mas Dori. Ya, Beb. Soalnya ada teman nanya saya, Beb. Yang kamu, Ri, belajar apa? Katanya gitu. Ya taklim, biasalah. Urusan akidah, ya yang wajib-wajib. Yang nggak kita ketahui, jadi tahu gitu. Nah, terus dia jawab, kalau yang saya enggak, Ri, guru saya lebih yang tasawuf, katanya gitu. Oh, mampu buatnya gitu. Itu ya gitu, cuma gitu tasawuf ya. Langsung ke tasawuf. Apa iya? Bukan baca kelasnya gitu, Beb. Langsung ke tasawuf gitu. Ya, selama tidak ada penyimpangan aman. Tasawuf itu kan belajar akhlak. Ya, kecuali dia sudah ada penyimpangan, tanya akibat nasi yang salah guru. Jadi ya, tapi selama itu tidak ada penyimpangan, ada masalah. Ya, jangan terlalu fanatik dengan guru. Yang penting sama-sama ngajak kepada Allah, berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pertanyaan lagi? Mohon berdoa orang ngocak ini. Ambu cacang arwah. Deki beda malaikat lebat. Jadi malaikat tak lebat sekali boleh lo. Kan begitu? Apa betul malaikat lewat? Malaikat lewat. Maksudnya begini. Jangan ngomong sembarangan, takut di saat-saat yang malaikat lagi berdoa. Karena malaikat ini atua ke kita. Takut berbarengan dengan doa-doanya malaikat, kita berbicara yang tidak-tidak. Akhirnya apa yang bentuan malaikat pakun kabul. Contoh. Mun beda orang, ada orang mendoakan orang lain. Lemalem saya doa ya Allah, mentera ya buka rezekina, amin ya Allah.
Itu malaikat iutus ban Allah kocak kabela tua kiki asia tua rua ka Mustafa kocak aki wala kabi mislin antara Mustafa buka aki ada cekena ada siapa saya tua malaikat montuana saya ka Allah kebai amin belum tentu kabul tapi montuana malaikat kebai saya pasti kabul. Makanya manfaat mendoakan orang lain seperti itu. Pokoknya bidhahril ghaibi sekira orang itu tak tahu. Dan tidak harus di tengah malam. Ya, cukup. Beda orang curhat. Burung 5 bulan nih kok. Apa? Sepeda motor. Aduh, 5 bulan dia anak nih kok nakal. Keretek ya Allah, ni serah. Mentera batati anak si soleh anak nah. Nah itu doa di zahril ghaib dalam keadaan orangnya tidak tahu. Malaikat langsung turun dan mengatakan wala kabimislin antara anak kamu juga soleh. Gitu. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bil qabul tamam kulli sul ma'mul. Salatan zahiran batinan Allah yarzuqna iyyakum العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.